Halo, selamat malam dan semangat pagi tentunya dan salam dahsyat. Kembali lagi dengan Coki Dahsyat tentunya dan di channelnya Coki Dahsyat. Teman-teman semua, hari ini saya akan sharing masih dari bukunya The 17 Indisputable Laws of Teamwork atau 17 hukum mutlak untuk membangun sebuah tim atau kerjasama, karya John C. Maxwell. Dan ini buku ini adalah sudah jadi bestseller di New York Times dan lain-lain. Teman-teman, hari ini saya akan sharing yaitu di bab 15, karena bukunya lumayan sangat tebal dan totalnya ada sekitar 17 bab. Dari bab 15 ini adalah hukum titik balik. Hukum titik balik itu seperti apa? Bahwa hukum titik balik itu adalah perbedaan antara tim yang sama berbakatnya adalah kepemimpinannya. Sekali lagi, hukum titik balik adalah perbedaan antara tim yang sama berbakatnya adalah kepemimpinannya. Bisa jadi si dua tim ini adalah sama-sama berbakat, tapi ketika pemimpinannya atau pimpinannya berbeda, hasilnya juga berbeda. Gitu teman-teman. Ada 4 kunci kesuksesan untuk membangun tim itu sendiri. Yang pertama adalah anggota tim menentukan kemampuan tim itu. Kemarin di minggu kemarin saya sharing, jangan sampai kita salah merekrut tim karena menentukan hasilnya gitu. Bisa jadi yang bidangnya adalah data, tapi malah rekrutnya adalah yang komunikasi. Akhirnya banyak ngomong gitu, tapi tidak mengerjakan data. Sama aja dengan di poin tadi, ada 4 kunci kesuksesan membuat tim itu sendiri, yaitu anggota tim menentukan kemampuan tim itu. Jadi benar-benar harus anggota tim itu ketika kita merekrut ya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan visi kita mau di mana gitu. Terus yang kedua, visi menentukan kemampuan tim untuk melangkah gitu. Apalagi kita sebagai leader, kita sebagai sebagai yang ada di satu perusahaan, apalagi kita sebagai leader, kita harus mempunyai dan kita harus tahu bahwa visi perusahaan itu apa gitu. Jangan sampai sekarang, sampai kita udah mungkin puluhan tahun sudah di satu perusahaan tapi tidak tahu visinya itu apa sih perusahaan itu sendiri, teman-teman. Jadi kita harus tahu visi perusahaan itu apa. Harusnya sih harus di luar nalar gitu. Kalau perusahaan yang sekarang saya geluti adalah menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia yang berdaya saing global dan terus menjunjung tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Itu visi dari perusahaan yang sekarang saya geluti. Dan teman-teman harus tahu juga gitu, ketika di satu perusahaan apalagi memimpin tim, visi itu kan sama dengan goals. Visi itu adalah acuan gitu. Jangan sampai sama kayak kemarin saya sharing, menjadi pelari tapi tidak tahu garis finishnya apa. Gitu teman-teman. Yaitu yang kedua adalah visi menentukan kemampuan tim itu sendiri. Terus yang ketiga adalah etos kerja menentukan persiapan tim. Etos kerja menentukan persiapan tim. Mungkin hanya di perusahaan yang sekarang saya berada sekarang, yang diwajibkan semua harus membuat video pembelajaran. Berat mungkin kebanyakan orang, tapi ya ketika kita terus konsisten setiap minggu membuat video, akhirnya kita malah membuat kita menjadi lebih baik. Karena apa? Kita mengosongkan gelas kita gitu. Jadi kita nggak merasa sudah penuh gitu. Akhirnya apa? Kita selalu open mind, terbuka, dan beberapa beberapa ilmu-ilmu di luar sana ternyata lebih banyak yang kita bisa ambil, tentunya gitu. Dan perlu diketahui, semua orang pintar sudah pasti membaca buku.
Jadi sebisa mungkin tetap setiap minggu kita harus sharing. Karena apa sih keuntungannya untuk sharing? Satu, bisa membuat kita jadi lebih baik, lebih terbuka, dan menjadi lebih smart lagi. Karena kita nggak merasa sudah pintar gitu, karena di luar sana mungkin, dan kita pun sama, tidak harus gagal dulu ketika menjadi belajar. Kita harus mengambil pelajaran dari kegagalan orang lain tentunya. Terus yang keempat adalah kepemimpinan menentukan kesuksesan tim itu sendiri. Ada peribahasa yang pernah saya dulu dari guru saya, ketika orang bodoh, atau ketika orang pintar dipimpin sama orang bodoh, orang pintar pun jadi bodoh. Tapi ketika orang bodoh dipimpin orang pintar, orang bodoh pun bisa jadi pintar. Itu teman-teman. Jadi kita sebagai leader, kita harus menjadi terus menjadi terus menjadi motivasi kepada timnya itu sendiri, dan kita harus menjadi contoh, menjadi teladan untuk tim kita sendiri, teman-teman. Dan mudah-mudahan sharing kali ini saya cukup sekian, dan semoga bermanfaat, dan salam dahsyat.